Sampurasun. Nama saya Rahmat Gunawan sebagai Ketua Tajilarang di Keraton Sumedang Larang. Saat ini kita akan mereview beberapa pusaka koleksi yang ada di Keraton Sumedang Larang, khususnya yang awal kita tampilkan hari ini adalah koleksi dari Putri Intan Puspanagara atau Ing Sagitania. Mungkin nanti kita bisa beberapa. Ternyata beliau ini salah satu kolektor pusaka nih. Nanti teman-teman bisa lihat ya koleksi-koleksinya. Pokoknya hebat-hebat. Nah, ada lagi nih yang mungkin teman-teman bisa lihat di bawah ini adalah koleksi dari Kang Riki Kurniawan. Bisa nanti dilihat kalau di sosmednya ada galeri Kandaga Besi ya, galeri pusaka Kandaga Besi nanti di Instagram atau di Facebook. Bisa lihat juga. Dan beliau salah satu di Tajilarang sendiri adalah yang terbanyak koleksi kujang. Jadi beliau ini spesifikasinya adalah kujang ya, Kang Riki ya. Dan juga nanti ada beberapa koleksi dari Tajilarang ya yang akan kita review. Tadi ada yang ini ya, jika ada yang bertanya siapa beliau ini ya, ini adalah istri, mungkin sudah tidak ini asing lagi ya. Putri Intan Puspanagara ini adalah istri dari Radia Anom Raden Luki Sumabilaga di Keraton Sumedang Larang. Ya mungkin langsung aja kita review ya Kang Ki ya. Ada ini ya, itu ya. Ya. 1, 2, 3 konvensional, termasuk ada pusaka Cikruhan juga ya, itu ya, ada pedang. Ini dulu dapat dari mana? Kalau yang ini dari teman di Pekalongan, sepuh lah, yang ngerti banget Aris. Kalau ini dari Tajilarang juga kan? Oh iya dari Kang Dia. Ya. Kalau ini dari teman-teman. Boleh di enggak. Yang mana dulu nih? Ini yang kecil nih. Oh, iya. Apa itu Kang Ki? Wah mantap. Mantap. Ini kalau nggak salah ya, tapi kalau salah dibetulkan. Dapurnya Megantoro, memang ukurannya kecil, cocok untuk keterima ukuran katrem. Memang pusaka-pusaka kecil itu biasa digunakan kaum perempuan dulunya. Ini termasuk pusaka kelas gitu. Dilihat dari dapurnya memang langka gitu. Terus dari sanangan juga kan bagus banget, kayunya kayak layak dikoleksi. Wah layak banget. Wah. Jadi layak dikoleksi. Berapa tuh angkanya? Cocok. Wah. Jangan di PM ini. Koleksi. Ini perlihatin sama kan. Kecil tapi wah. Tunjuknya pamornya memang agak buram sih, memang belum diwarang kayak. Memang biasa nggak diwarang ya itu ya. Pilihan. Boleh yang lainnya? Apa itu? Kalau ini mah dapurnya Mahesa atau Kebo Lajer. Kebo. Ini itu masuk patron juga kan? Masuk nih patron. Simbolnya para pejuang Kebo. ada yang bilang juga buat orang pedagang, petani ya. Petani kan cocok petani. Ya. Sama simbol kerja keras Kebo. Ini bilahnya tebal sekali. Dadarnya wah Keren. Ini dari mana? Satu dulunya. Teman juga ya. Ceritanya gimana ngasih ke dibalik Putri gimana? ngasihnya Ceritanya. ada acara atau apa gitu. Ini dulu. Tadi kata ini aku yang lupa. Ini aku yang lupa yang dari mana gue lagi. Iya. Mantep lah. Dapur Kebo. Tapi yang ngasih memang bukan tanpa alasan ngasih pusaka yang bagus kayak gini. Soalnya ini yang dikasih bukan pusaka kelas biasa, kelas semua bagus gitulah.
Ya, keris bagus. ini cukit ya kayak. Nggak tahu pada apa. Kecungkil harus dibenerin ya. Nah, ini juga mantap nih. Terusnya Parung Sari. Parung Sari. Look 13 ya. 13. Kerigir sapi. Itu kerigir sapi artinya apa biasanya? Ada yang Iya, kayak apa ya? Kayak timbul. punggung sapi timbul bilangnya. Enggak lurus. Itu katanya nih ya apa? Buatan Pu Kraton. Yang Pu Katanya, Dalam katanya memang walau alam ya dulunya. Buatan siapa, cuma ini yang memang keris bagus. Kalau ini tanggung apa nih? Kalau Tanguma salah satu hal yang sulit sebetulnya menanggung keris. Soalnya tidak hanya melihat bentuk, besi, pamor, terus gaya kan. Memang Mungkin nanti ada teman-teman ya, teman-teman pelestari Pesanaji juga yang bisa mau ikut menambahkan review untuk pusaka-pusaka atau inge termasuk yang di Karaton ini. Silahkan nanti ikut di komentar ya, di komentar. Nah, boleh. Ini hanya sebagian ya, soalnya koleksinya banyak sebetulnya. Cuma Kita akan review ribuan. Ini yang ini. Nah, 5 Apa ini? atau banyak orang bilang Pandawalare. Apa itu tuh? Saka lambe gajah ya? Bungkem. Oh ini. Ini kembang kacang, lambe gajah, ada yang bilang kembang kacang, lambe gajah. 25. Cuma pemarnya nggak terlalu terlihat, memang kondisi habis dibersihkan ya, itu ya. Ini masih banyak atau? Lumayan. Wah, Tapi masih pengen naik. Boleh nih kalau ada 20 biji ada lebih Kurang ya. kurang. Jadi masih kurang sekitar 500 lagi kira-kira. Kurang. Nah, nanti kalau ada teman-teman pelestari yang mau hibah boleh nih sambil silaturahmi ke Keraton Sumedang ya. Boleh hibah keris, tombak, bujang, pedang boleh. Buat silaturahmi. Nah ini kalau ini Kang Iki, ini koleksi siapa nih? Ini mah koleksi saya pribadi. Oh ya boleh dibuka ya, mumpung di sini sekalian nih. Buka ya, buka. Boleh. Emang ada beberapa yang dibawa. Satunya yang umum aja ya, yang ini. Oh iya, kebetulan di Tajilarang ini yang paling banyak koleksinya kebetulan Kang Riki. Jadi kalau misalnya mau nyari kujang bisa ke Kang Riki. Namanya Galeri Kandaga Besi. Bisa cari di Instagram ada ya? Instagram ada, di Facebook ada. Cuma saya mah khusus di kujang, kebanyakannya kujang. Kalau Karisma banyak lah yang penjual Karisma. Kalau saya mah khusus di kujang-kujang Pasundan ya, bukan kan sekarang memang banyak beredar di pasaran kan kujang-kujang Madura, terus kujang-kujang Kamardikan gitu, kujang-kujang Ciwidey termasuk gitu. Cuma kalau saya memang kebanyakan koleksi kujang-kujang Pasundan yang konon katanya kujang-kujang Pajajaran. Ya yang ini dulu. Kalau ini yang banyak dimiliki masyarakat, jenisnya jenis ciung yang menjadi simbol apa? Jawa Barat dari nama burung ya. Nah, memang katanya memang ada banyak versi memang menjelaskan bentuk kujang itu menyerupai jenis-jenis binatang gitu, tapi hanya ke bagian kepalanya aja seperti burung ciung katanya. Cuma memang masih banyak perlu kajian mengenai hal tersebut, soalnya tidak banyak naskah atau folklore mengenai kujang ini ciung. Artefak banyak ya. Artefak banyak sekali gitu. Artefak pendukung, folklore juga banyak. Ini yang terbaru kemarin yang dapat tuh, yang terbaru yang kemarin. Terbaru. Ini juga baru. Oh, baru. Nah, ini jenis kalau umum bilangnya kujang cangak gitu, atau kujang naga. Katanya memang jenis kujang yang dipegang juragan lah, nggak bilang menak ya, soalnya siapa yang punya uang dia yang bisa beli ya zaman dulu gitu. Jadi jenis-jenis ini memang tidak umum, rada sulit lah didapat gitu.
nggak banyak orang-orang yang bisa dapat atau mengkoleksi jenis ini. Boleh kayaknya berat ya Kang ya? Apalagi dengan sandangan ori ya, itu kan landeannya asli. Landean. Biasanya dapatnya wilahan saja. Lihat. Ini memang rada sulit lah dapatnya. Ini dari penjual pusaka di Bandung. Asli memang kebanyakan jenis ini Itu apa sih? tindih kuningan. Oh, kuning. Kuningan bukan emas. Memang ada sebagian petri yang di sini ada yang jenis seperti ini mirip gitu. Tindihnya tindih emas. Diduga emas. Nah, diduga emas. Kuningnya beda. Nah, ini Kang, ada lagi Kang. Ada berapa biji nih? Cuma 4 biji. Nah, kalau ini asli dari Sumedang penemuannya. Masuknya masih juga varian sangat. Jadi Sangat umumnya- juga sebangsa burung kan? Nah, Ya? burung. Jadi memang untuk jenis yang seperti ini dengan tadah besar, terus dengan icikan seperti ini di belakangnya seperti sayap, masuknya jenis kalau canak. tombak gitu. itu rancang bangunnya kayak tombak ya? Kalau memang ada versi menyebutkan kujang itu kalau dimasukkan dalam senjata itu tombak rancang bangunnya, soalnya ada bilah, ada gelung atau metuk bahasa tombak, ada peksi, ada tiga unsur itu gitu. Jadi ada beberapa orang menyebut bahwa kujang itu sebagai tombak. Ciri khasnya tombak apa peksinya panjang, hampir lebih dari setengah panjang bilahnya. Ini asli Sumedang, penemuan Sumedang katanya. Fungsinya itu buat apa dulu? Nah, kalau diperkirakan kan memang kalau untuk sumber naskah menyebutkan bahwa kujang itu alat tani. Namun sampai saat ini belum bisa disebutkan tani yang mana dan jenis kujang yang mana. Soalnya jenis yang saya kumpulkan saja sudah ada 13 jenis kujang. Jadi kujang yang mana nggak tahu gitu. Di rumah ada berapa? Nggak banyak, sekitar mungkin ada 50-an lah kalau yang. Ya nanti kedepannya bisa kita review. Insya Allah. Ini. Nah, kalau secara fungsi memang menurut sumber naskah mah seperti itu. Cuma ada folklore, juga ada beberapa naskah juga yang menyebutkan beberapa fungsi. Salah satunya di Pantun Bogor menyebutkan bahwa kujang sebagai senjata tajam. Dalam judul Rakean Kalang Sunda kalau disebutkan kujang sebagai senjata perang. Memang kalau disebutkan senjata perang memang bisa jadi, karena memang untuk jenis-jenis ini materialnya tidak hanya satu bahan gitu, ada baja dan besi. Kalau senjata perang ini kalau misalnya masuk ini mobil transport. Ya, mungkin saja. Oh, Tapi memang kan efek ininya. tetapi uniknya memang folklore di masyarakat kan beragam ya. Salah satunya kujang ini kalau kebanyakan memang disebutkan sebagai senjata yang pegangan khusus ya, bangsawan atau menak. Justru kalau yang ini mah dari cerita masyarakatnya pegangan petani ini teh dipakai untuk nyadap atau bukan getah, gula aren, palang kaling kan diambil cairannya untuk bahan gula. Ini katanya difungsikan sebagai pertaniannya nyadap katanya, tapi walau alam, soalnya yang menceritakan katanya juga kakeknya dulu kalau mau nyadap suka bawa ini. Cuma memang unik juga nyadap pakai kujang gitu. Ada memang beberapa versi menyebutkan alat pertanian yang disebut itu jenis kujang naga gitu, seperti ini. Cuma memang butuh kajian lebih dalam gitu. Soalnya justru banyak cerita zaman sekarang bahwa jenis-jenis kujang naga adalah kujang-kujang ageman, raja atau menak. Oh ini Kang, ini yang gede nih. Gede unik nih. Ini kayak kitri kelapa. Nah, kan memang sebetulnya belum ada pakem atau pemahaman secara resmi mengenai dapur kujang. Kayak ini aja saya baru dapat dari 12 jenis itu nggak ada yang sama seperti ini.
Nah, saya juga bingung nyebutnya apa itu. Kalau saya mah nyebutnya kujang bangbung. Katanya memang kalau orang lain juga kayak bangbung. Serangan bangbung kan bahasa Indonesia. Kumbang katanya. Kayak kumbang katanya. Kumbang badak. Kumbang badak. Gitu. Soalnya kalau dikategorikan jenis kujang badak memang sudah ada, tapi bentuknya tidak seperti ini. Gitu. Jadi kalau bisa jadi si ibunya juga berkreasi tergantung pembuat ya. Jadi cuma perlu ditegaskan bahwa kujang itu tidak yang sampai saat ini tidak lebih dari 20 jenis. Jadi makanya kalau ada yang memiliki ratusan jenis kujang, bisa dibilang itu mungkin kujang-kujangnya buatan sekarang gitu. Apalagi dengan kemajuan pengrajin Madura dan Ciwidey mampu membuat beragam jenis kujang. Seperti ini. Tapi kita dukung juga ya kreativitas. Ya memang harus, itu salah satu upaya pelestarian kujang. Cuma yang memang menjadi masalah itu ketika kujang-kujang buatan sekarang disebut kujang-kujang dulu diklaim. Ya itu mah tujuannya kan memang penjual gitu. Tapi memang sangat disayangkan ya. Kebanyakan ada beberapa kenalan budayawan atau kolektor juga yang memang mereka tidak mempunyai basic pengetahuan tentang kujang, banyak mengkoleksi kujang-kujang baru yang diklaim sebagai kujang-kujang Pajajaran, kujang pegangan Eyang Siliwangi itu kan udah itu mau branding kan? Branding, marketing. Soalnya memang sampai saat ini belum ditemukan ada folklore atau naskah yang menyebut bahwa gagaman Eyang Siliwangi itu kujang, gitu. Kujang jenis apa? Belum tahu. Tapi kalau memang cerita masyarakat sekarang gitu di kalangan penjual dan kolektor memang katanya Eyang Siliwangi memegang kujang. Cuma kujang yang mana belum tahu. Tapi kalau memang kemungkinan kalau melihat struktur bilah terus struktur bahan, kemungkinan memang jenis kujang sangat. Gitu. Soalnya di jenis ini materialnya paling bagus, rancang bangunnya paling menarik. Terus ada pamor, jenis ini paling disebutlah paling bagus pamornya. Jadi kujang ini pakai bahan model juga. Kemungkinan karena dulu kan sumber nikel, titanium ya dari meteor. Bisa jadi sama. Ini hanya sebagian. Ini kalau yang ini Kang, ini koleksi ini tadi. Sebagian koleksi museum ya. Jenis yang melegenda lah kalau di Sumedang, Cikeruhan. Produk asli Sumedang. Ikonik. Asli produk asli. Cikeruh, Jatinangor, ini asli produk. Pernah berjaya di sekitar abad mungkin 18-19. Ini pernah berjaya. Bahkan kebanyakan konsumennya justru bukan di kalangan Eropa, orang-orang Eropa. Eropa itu udah kebanyakan di koleksi bangsa-bangsa Eropa. Ada kerang, terus bentuk bilahnya kan tidak ditemukan di bilah-bilah golok Nusantara, gitu. Sunda khususnya gitu. Ini maksudnya kan sangkur ya, melati bentuknya. Cuma memang yang menjadi ciri khas ada ukiran di sini. Ukiran khas Cikeruhan. Kurang kayak ini apa stempel atau stempel. Kenapa ini bisa disebut Cikeruh selain memang katanya diproduksi di sini ada nih dicap Cikeruh. Jadi itu waktu besi masih panas dicap. Nah, dicap gitu. Bisa sedang panas, bisa lagi kamera nanti. Bisa ketika sudah kering ditatah gitu. Cikeruh. Nah, selain bilah yang besi biasa juga ada yang pamor. Nah, ini pamor. Pamor. Sama di sini ada ketokan ukiran CKR yang artinya Cikeruh 1904. Jadi buatan tahun 1904. Masih khas dengan gaya Eropa. Ya, Eropa ya. Ini ada ukiran. Bahkan sampai diminati bangsawan Eropa. Pernah juga lihat di kalangan kolektor itu ada kolektor asal Jerman punya pedang Cikeruhan. Wah, ngeri, berarti sebetulnya ini salah satu budaya atau hasil karya seni yang wajib dibanggakan di Sumedang.
Cuma sayangnya memang sudah tidak ada pengrajin. Ya, pergeseran permintaan dulu pengrajin pusaka itu Tosan Aji diantaranya bergeser ke senapan angin. Daerah Cikerus sekarang terkenal dengan senapan angin. Sampai ke aksesoris kayak panahan. Padahal dulunya sebagai pusat pengrajin senjata seperti ini, pedang, golok, cikeruan. Gitu. Ya mungkin itu aja dulu ya rekan-rekan intinya. Terima kasih terima kasih Kang Riki penjelasannya, Akang semuanya. Mungkin kedepannya nanti barangkali ada rekan-rekan teman-teman yang nonton video ini langsung tertarik untuk datang untuk ikut belajar dan ikut mereview pusaka-pusaka koleksi Karaton Sumedang Larang. Apalagi nanti mungkin kita bisa buka lagi koleksinya atau Inge yang lain ya, ya boleh ya, atau koleksi Kang Andi yang terkenal dengan koleksi tombaknya. Mungkin teman-teman juga belum pada tahu ya bahwa Kang Andi ini salah satu kolektor tombak Sumedang. Nah, di Sumedang itu paling banyak tombak. Masih rebutan tombak. Ya, ini Kang Andi ya, Kang Andi ini Mantri Jero Karaton Sumedang Larang yang kalau nanti beliau bersedia untuk direview tombak-tombak koleksi pribadinya. Termasuk nanti juga ada koleksi Hadi Anom dan Luki Wilaga, koleksi Mahapati, termasuk koleksi museum juga ya. Nanti sedikit-sedikit kita akan bahas dapurnya apa, jenisnya apa dan sebagainya. Ya, biar ya, memang selain yang berkunjung juga peminat di media sosial juga mengenal koleksi-koleksi pusaka di Keraton Sumedang Larang. Itu kalau ada masyarakat yang pusakanya ingin direview, bisa juga gabung, nanti kita bikin jadwal khusus. Oh ya betul. Boleh itu nanti kita bikin jadwal khusus, entah itu seminggu sekali atau sebulan sekali ya. Kita adakan rutin, kita review Pusaka masyarakat ya. Jadi sengaja datang ke sini, beliau ingin direview tentang pusaka koleksinya, bisa datang ke sini ke Karaton Sumedang Larang. Begitu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayo dong review itu dong, aku pengen lihat sekalian.